Bapa di surga, kita sungguh bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang berbahagia. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini, walaupun banyak masalah, tetapi kita bersyukur, berbahagia karena memiliki Tuhan yang hidup. Karena itu tema pada pagi hari ini saya memberikan tema, yaitu cara menghadapi badai kehidupan. Cara menghadapi badai kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang mendengar berita-berita yang luar biasa, tetapi kita ada Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan kita yang tidak asing lagi. Kita buka di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Dan silahkan Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan dan kita akan membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini firman Tuhan yang kita baca dan nanti kita akan lengkapi juga dengan ayat-ayat yang lain untuk mendukung penyampaian firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, kalau tema kita adalah cara menghadapi badai kehidupan, yaitu kita sering sekali kalau dikatakan badai, saudara, apa yang saudara di dalam pikirannya? Badai itu berarti terjadinya apakah kita sudah tahu? Pasti tidak tahu, saudara. Badai itu datangnya pasti tiba-tiba. Makanya firman Tuhan ini yang pertama kita bisa belajar, kita lihat di dalam ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sekonyong-konyong berarti datangnya tiba-tiba, saudara. Tidak pernah terpikirkan, tidak pernah diduga, sehingga manusia yang menghadapi badai itu, atau kita ketika menghadapi badai itu, tidak bisa siap-siap dulu, nggak bisa. Atau kita, wah simpan sana-sana karena sudah tahu badai akan datang. Tidak. Namanya badai itu sekonyong-konyong, saudara. Tidak disangka-sangka datangnya. Demikian juga saat-saat ini kalau kita tahu apa itu badai misalnya. Di mana itu kita dengar wabah COVID-19 ini. Demikian juga pesawat Sriwijaya yang jatuh mendadak itu tidak diperkirakan atau tidak disengaja, saudara. Terjadinya tiba-tiba. Mana ada orang mau menderita seperti itu? Tidak ada. Itu datangnya sekonyong-konyong. Terus bencana tanah longsor di Sumedang itu, apakah itu bisa terduga? Tidak terduga, saudara. Sekonyong-konyong datangnya atau mendadak. Terus Gunung Semeru yang mengeluarkan lahar dingin, itu pun juga sekonyong-konyong atau datangnya tiba-tiba, saudara. Demikian juga kita, ketika saya mendengar kabar pagi hari ini bahwa teman saya tiba-tiba yang tadinya begitu semangat melayani Tuhan, tiba-tiba dengar kabar meninggal. Oh, itu sekonyong-konyong, saudara. Yang tadinya tidak pernah mendengar sakit apa. Demikian juga ada teman saya lagi yang di Jogja, juga tiba-tiba saya dengar kabar meninggal. Banyak kabar-kabar sekarang ini yang sering saya dengar datangnya tiba-tiba, artinya sekonyong-konyong. Di sini ada kisah seorang ibu teman saya. Dia itu usianya sudah 72 tahun, saudara. Usia 72 tahun dia kena COVID-19. Sudah itu ditambah lagi suaminya juga sakit kena
COVID-19. Ditambah lagi anaknya, menantunya, cucunya, pembantunya kena COVID-19. Itu datangnya tiba-tiba dan tidak terduga. Sangat menderita ibu ini. Apa? Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya tiba-tiba, tapi ada waktunya. Karena itu pelajaran pertama di sini, badai sifatnya sementara. Artinya apa? Ketika ibu itu terus dia datang kepada Tuhan, lalu dia mengerti tiba-tiba datangnya itu, tetapi dia sadar bahwa semuanya itu akan sementara. Dia tidak tahu dia akan mati atau masih hidup, tapi dia menginginkan kesembuhan. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan, karena kepercayaannya, karena imannya yang kuat kepada Tuhan, di mana dia berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber kesembuhannya, Tuhan Yesus itu adalah sumber pertolongannya, maka dia percaya dengan imannya yang kuat. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, saudara. Dia disembuhkan. Anaknya, mantunya, dan cucu-cucunya, pembantunya semua disembuhkan. Itu artinya bahwa badai sifatnya sementara. Artinya penderitaan yang kita alami, baik itu sakit penyakit atau musibah apa, semua ada akhirnya. Dan itu sementara, karena di dunia ini hanya sementara. Karena di dunia ini kita hidup juga hanya sementara. Makanya ada lagu mengatakan apa? Hidup ini hanyalah sementara. Ya kan? Hidup ini sementara. Coba hayati lagu itu. Karena itu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup yang sementara ini? Ingatlah bahwa selalu kalau ada penderitaan, katakan bahwa itu sementara. Bukan hanya itu, saudara. Ketika ibu ini sudah disembuhkan, tidak lama kemudian dia mendengar, dia melihat suaminya meninggal. Sementara kata orang Jawa, pepatah mengatakan, hidup hanya mampir ngombe. Hidup hanya mampir minum, katanya. Jadi kalau kita ambil minuman atau minum, kalau kita ambil air minum, terus minum, itu namanya sementara. Nah, inilah pepatah Jawa aja sudah tahu seperti itu. Karena itu kehidupan kita ini hanya sementara di dunia ini. Karena itu kalau kita tahu, sadar hidup kita sementara, maka kita harus percaya penuh, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Tidak ada orang-orang atau nabi-nabi lain yang berani mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kecuali Tuhan Yesus. Karena itu Yesus adalah yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan yang benar itu. Atau Yesus Kristus Nabi yang benar itu. Yang membawa kita, yang menyelamatkan kita untuk masuk ke surga. Bahkan Yesus Kristus itu bukan hanya dia hidup di dunia ini, tetapi dia juga rela berkorban, menyerahkan dirinya disalib untuk menebus dosa kita. Gak ada manusia yang gak berdosa. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang berani mengatakan saya orang yang tidak pernah berbuat dosa? Coba angkat tangannya. Saya yakin gak ada. Kalau saudara angkat tangan, ya itu namanya menipu diri sendiri. Ingatlah bahwa kita semua manusia ini orang berdosa, karena itu butuh diselamatkan, karena itu butuh orang yang menyelamatkan, sehingga kita bisa masuk surga. Nah, siapa yang menyelamatkan itu? Yaitu Tuhan Yesus, yang rela dari surga turun ke dunia untuk menjadi manusia, menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang belum percaya Tuhan Yesus, ayo saya ajak sekarang. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini banyak badai, saudara. Badai kehidupan. Bukan hanya badai bencana alam yang biasa yang kita lihat sekarang ini. Di mana-mana ada badai. Bukan gempa bumi dan musibah-musibah. Bahkan peperangan di Afghanistan. Dan semuanya wabah yang tidak tahu kapan selesainya. Walaupun ada vaksin, itu tidak menjamin. Tetapi yang bisa menjamin saudara untuk bisa sembuh maupun bisa selamat hidup yang sementara ini hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang pertama, ingatlah kita bisa belajar bahwa badai kehidupan itu sifatnya sementara, ya. Bahwa badai kehidupan itu sifatnya sementara. Yakinlah itu Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, kalau di antara Bapak Ibu Saudara, punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya siapapun, teman-teman, tetangga, ayo kita membawa mereka ketika mengalami badai kehidupan. Baik itu persoalan rumah tangga, ajak datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka ketika percaya Tuhan Yesus, badai yang sementara itu akan mendapatkan hasil, yaitu apa? Kemenangan, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini yang kita harus belajar yang pertama. Bahwa badai kehidupan itu hanya sementara. Buktinya kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Mari kita lihat selanjutnya. Ayat 24 sampai dengan ayat 26. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin danau pun taat kepadanya. Inilah yang firman Tuhan katakan, saudara. Akhirnya Tuhan Yesus membuat danau itu tenang. Badai itu berhenti, ya. Badai itu menjadikan tenang, terjadi mujizat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami badai, ingatlah, ketika saudara beriman kokoh kepada Tuhan Yesus, percaya penuh kepada Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Amin. Karena Tuhan Yesus itu mengalahkan, menguasai alam semesta, tetapi juga Tuhan Yesus itu menguasai atau mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi juga Tuhan Yesus bisa mengubah hidup seseorang yang jahat menjadi baik. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat waktu Tuhan Yesus mau disalib, ada pertobatan. Seorang penjahat, dia bertobat. Ya, di samping disalib Tuhan Yesus, ada penjahat yang bertobat. Karena itu sejahat apapun manusia, kalau datang kepada Tuhan Yesus, ingatlah Tuhan Yesus penuh kasih, diampuni dosanya dan diselamatkan, diubah hidupnya yang jahat menjadi baik. Jadi kalau di antara Bapak Ibu Saudara ada keluarga yang melakukan kejahatan-kejahatan, ayo bawa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengubah orang itu dan dia diselamatkan. Inilah yang dikatakan firman Tuhan ini. Yang pertama kita bisa belajar bahwa badai kehidupan itu sifatnya sementara. Lalu kita bisa belajar yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu di mana badai, kenapa badai itu datang? Yaitu untuk menguji iman kita.
Apakah kita kuat di dalam menghadapi badai, ataukah kita lemah di dalam menghadapi badai? Coba kita lihat firman Tuhan ini, kembali ke Matius 8 itu, ayat di dalam ayat 24 lagi. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus ngapain, saudara? Yesus tidur. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan. Yesus tidur. Saat badai itu terjadi, Yesus enak-enak tidur, saudara. Kenapa? Apa dia nggak tahu? Loh, dia itu Tuhan loh, yang menjadi manusia. Tetapi apa? Ya dia tahu, tapi dia ingin tahu apa reaksi daripada murid-muridnya. Makanya di sini ujian imannya di situ, saudara. Ujian kepercayaannya daripada murid-muridnya di situ. Apa reaksi murid-muridnya? Seharusnya kalau ada Tuhan Yesus di situ, biarpun badai seperti apa, kita bisa tenang. Ya, murid-murid bisa tenang, kayak apapun gak akan tenggelam karena ada Yesus, gitu loh. Inilah ujian imannya, di mana kita kuat gak menghadapi badai. Loh, seringkali kita menghadapi badai apa? Sungut-sungut. Tuhan, di manakah engkau berada? Tuhan, mengapa engkau tidak mendengar doaku? Ya, ada lagunya toh. Tuhan, masihkah engkau mendengar doaku? Terus Tuhan jawab apa? Lah kamu gimana? Ya pasti aku dengar, ya toh? Tapi kamu bagaimana? Kamu percaya enggak kalau aku ada? Percaya enggak kalau aku menyertai kamu? Percaya enggak firmanku yang mengatakan bahwa aku selalu bersamamu? Percaya enggak kalau aku selalu menolong engkau? Ya, ini Tuhan katakan. Inilah Tuhan memberi ujian-ujian kepada kita. Kesulitan-kesulitan atau badai-badai yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu membuat kita supaya kuat. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita sudah diselamatkan, maka Roh Kudus itu ada di dalam diri kita sampai 40 tahun di padang gurun. Padahal perjalanan dari Mesir sampai Israel itu enggak sampai 40 tahun, saudara. Tapi di situ Tuhan memberi ujian-ujian supaya apa? Kita kuat. Kita kuat iman, ya. Kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, yaitu ujian-ujian itu dimurnikan. Seperti kalau di dalam firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di mana kita ini kalau dicontohkan sebagai bangunan, apakah kita dibangun fondasinya batu ataukah dibangun di fondasinya pasir? Pilih mana, saudara? Kalau saya akan milih fondasi yang batu. Kenapa? Kalau fondasinya dari batu, ada angin, ya, goncangan-goncangan, tetap kokoh berdiri. Nah, inilah kita seharusnya, yaitu kalau iman kita, walaupun ada goncang-goncangan, jangan bilang begini, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupanku? Ya, kenapa aku harus seperti ini? Aku sudah rajin berdoa. Aku sudah rajin semua melakukan. Berusaha taat. Kenapa mesti terjadi? Itu adalah untuk memurnikan kita. Supaya kita terlihat apakah kita berdiri di fondasi berdasarkan batu ataukah dari pasir yang gampang terombang-ambing dengan arus dunia ini. Inilah dikatakan firman Tuhan bahwa di situ kalau Tuhan Yesus tidur, berarti bukan Tuhan Yesus tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus ingin tahu sampai di mana kepercayaan daripada murid-murid. Makanya Tuhan Yesus akhirnya mengetahui hati mereka. Seperti firman Tuhan tadi yang dibacakan saudara Natalia,
Dibilang apa di dalam Mazmur 139 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan menyelidiki hati kita. Ya, Tuhan yang menyelidiki hati kita. Mungkin kita di dalam jasmaninya baik, tetapi nggak taunya di dalam hati kita sebetulnya tidak. Ada masalah besar tentang kepercayaan mungkin. Kita ragu-ragu tentang firman Tuhan. Atau kita akan tergoyahkan dengan yang lainnya. Atau ilah dunia ini. Atau gadget sekarang ini semakin canggih. Sehingga kita tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Kita tidak ada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan. Kita sibuk dengan gadget kita. Bangun tidur langsung gadget. Habis mandi gadget, ya kan? Ada orang berkata apa? Yang jauh jadi deket, yang deket jadi jauh. Karena apa? Gadget, ya kan? Ini apalagi nanti akan canggih lagi, saudara. Karena itu Tuhan menyelidiki hati kita. Baiklah hati kita murni, baiklah hati kita tulus mengasihi Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan walaupun dunia hancur, Tuhan walaupun apapun yang terjadi di dalam dunia ini, aku akan tetap setia kepadamu. Aku tetap mengasihimu. Aku di dalam pekerjaanku sesulit apapun, aku tetap mengandalkan Engkau. Aku akan pegang firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan sampai kita tawar hati. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 24 ayat 10. Dikatakan kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita, saudara. Kalau kita tawar hati, penyakit pun yang tadinya nggak ada jadi ada, saudara. Persoalan bukan makin beres, tetapi makin menumpuk, membuat kita semakin menderita dan menderita. Karena itu, ketika badai kehidupan datang kepada kita, maka kita harus menguatkan iman kita kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan, seperti Daud. Dia berkata di dalam Mazmur 37, ketika hatiku terasa pahit dan daging, jangan tinggalkan Tuhan. Kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus. Sehingga kuasa Tuhan terjadi, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Inilah yang kedua. Di mana badai datang itu adalah menguji kekuatan iman kita. Atau kita semakin lemah. Kalau lemah itu ya kita semakin jauh sama Tuhan. Bersungut-sungut kayak bangsa Israel. Ngapain aku dikeluarkan dari Mesir? Lebih baik aku kembali ke Mesir, katanya. Dijajah orang Mesir lebih enak. Itu bodoh, saudara. Sebaiknya harusnya bersyukur. Tuhan, aku mengucap syukur kalau ini terjadi dalam kehidupanku. Pasti ada rencanamu yang indah. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rencana yang jahat dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Dan Tuhan, percayalah, tidak pernah memberikan hal-hal yang jahat. Semuanya, kalau ada terjadi kejahatan-kejahatan, itu bukan karena Tuhan, tapi hanya seizin Tuhan. Yang melakukan bukan Tuhan. Contohnya Ayub. Yang melakukan yaitu iblis. Tetapi Tuhan mengizinkan. Tujuannya untuk apa, saudara? Menguji iman kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita kuat iman? Apakah kita terus berharap kepada Tuhan sampai kita mendapatkan kuasa itu, yaitu mujizat-mujizat yang terjadi atau ketenangan jiwa dalam hidup kita. Nah, ini pelajaran yang kedua, saudara. Kita lihat lagi yang pelajaran ketiga. Bagaimana cara menghadapi badai kehidupan itu? Yaitu di dalam menghadapi badai kehidupan, baiklah hidup kita mendekat kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Mazmur 25, saudara. Mazmur 25. Mazmur 25
ayat 14 sampai dengan 15. Mazmur 25 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Nah, ini yang ketiga, saudara, di mana badai terjadi dalam hidup kita, maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Yaitu ketika kita mendekatkan diri, caranya bagaimana? Kita berdoa, menyembah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, terus berdoa, menyembah Tuhan. Seperti teman saya tadi yang usia 72 tahun, di mana dia bersama suami dan anak-anaknya, menantunya dan cucu-cucunya, pembantunya, semua kena COVID-19. Tetapi dia terus berdoa dan menyembah Tuhan karena dia tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia hanya bisa berdoa dan menyembah Tuhan. Dia berdoa menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, pegang janji Tuhan, sehingga mujizat terjadi, saudara. Seperti Paulus dan Silas ketika di penjara itu, Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26 dikatakan, ketika mereka di tempat penjara yang gelap, dipasung, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, maka mereka itu bukan bersungut-sungut atau mengeluh atau menangis atau menjerit kenapa terjadi seperti ini. Tapi mereka apa? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Pasungnya, borgolnya terbuka, gempa terjadi. Bebas. Pembebasan terjadi, saudara. Inilah kuncinya, saudara, yang ketiga. Hendaknya ketika badai terjadi dalam kehidupan kita, kita mendekat kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi kesaksian banyak orang, bahwa orang yang takut Tuhan, dia berbeda dengan orang-orang lain. Ini menjadi orang bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu musibah gempa di Palu, ada orang yang dia pernah dengar nama Yesus. Akhirnya waktu musibah tsunami di Palu itu, dia berteriak, Yesusnya orang Kristen, tolong saya, selamatkan saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia diselamatkan, saudara. Dan dia menjadi percaya Yesus. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, tunjukkan dirimu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan Yesus dikala menghadapi badai kehidupan. Mujizat terjadi, dan itu bisa menjadi kesaksian bagi tetangga-tetangga. Bahkan jemaat kita juga ada, di mana ketika dia menghadapi sakit penyakit, dan tetangganya ada kena musibah, tetangganya kena sakit COVID-19, dia dia mengatakan, dia mengajak gembalanya, ayo kita berdoa, tolong tetangga saya kena sakit COVID-19 supaya sembuh. Dan akhirnya ketika berdoa, apa yang terjadi? Tetangganya disembuhkan. Dan dia berkata, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Akhirnya tetangga-tetangganya mungkin di dalam hati percaya kepada Tuhan Yesus, hanya tidak berani mengungkapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tahu cara menghadapi badai kehidupan ini. Perjalanan hidup kita di tahun 2021 ini masih panjang. Ini masih Januari, di pertengahan. Masih 11 bulan lagi untuk mencapai Desember. Tetapi dalam menjalani hidup itu, ingatlah cara menghadapi badai kehidupan. Yaitu di mana kita harus apa? Ingat, badai kehidupan itu sifatnya apa? Sementara. Dan ingatlah bahwa kita di dalam sementara itu, badai kehidupan sementara, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus keselamatan yang membawa kita ke surga. Yang kedua, ingatlah bahwa badai kehidupan itu
tujuannya yaitu menguatkan iman kita. Supaya kita di dalam menjalani hidup ini, kita punya iman yang kuat kokoh di dalam Tuhan Yesus. Tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa. Kuat kokoh di dalam Tuhan dan Tuhan memberikan kemenangan. Yang ketiga, biarlah kita tetap mengingat bahwa di dalam menghadapi badai kehidupan, jangan kita menjauh daripada Tuhan, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita tetap rajin berdoa, tetap rajin beribadah, tetap setia menyembah Tuhan, tetap setia pegang janji Tuhan, tetap setia membaca firman Tuhan. Maka kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita diberi jalan keluar, kita diberi kesembuhan, kita mendapatkan mujizat-mujizat, kita mendapat ketenangan jiwa. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, yakinlah dan peganglah dan lakukan firman Tuhan. Beritakan Injil firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Dan Tuhan akan selalu beserta saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita